Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Risa Apriliani Putri. Dengan saya Ali Mustikani. Saya Salin Ros Rahmadi. Virginia Amelia Supranta. Kenalkan, saya Melin Salwa. Di sini kami akan menyampaikan mengenai apa itu Taman Nasional Waikambas. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Yuk, mari kita simak. Hari ini saya akan menjelaskan terkait Taman Nasional Waikambas sebagai tugas ekowisata. Di sini, tentang Taman Nasional Waikambas, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi lokasi, lalu sumber daya yang ada di sana, beserta dengan potensi yang ada di Waikambas. Yang pertama, Taman Nasional Waikambas merupakan taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Sebenarnya selain di Waikambas, ada juga sekolah gajah atau pusat latihan gajah yang ada di Indonesia, yaitu di Riau, tepatnya di Minas. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus yang hidup di kawasan ini semakin berkurang jumlahnya. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985, merupakan sekolah gajah pertama yang ada di Indonesia, dengan nama awal itu Pusat Latihan Gajah. Namun semenjak beberapa tahun terakhir, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang mana diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam penjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, bahkan sebagai konservasi. Hingga sekarang, PKG ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dan di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation, yang mana bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Dan selanjutnya sumber daya wisata yang ada di Taman Nasional Waikambas. Dan selanjutnya sumber daya wisata yang ada di Taman Nasional Waikambas. Itu merupakan gajah Sumatera yang dengan nama lainnya tadi sudah saya sebutkan, Elephas maximus sumatranus, merupakan salah satu jenis mamalia besar yang terdapat di Pulau Sumatera. Hampir seluruh Pulau Sumatera merupakan yang mana dari Lampung, dari Aceh ini merupakan habitat dari gajah Sumatera. Lalu selanjutnya habitat dari gajah Sumatera ini melakukan pergerakan dalam wilayah jelajah yang luas sehingga menggunakan lebih dari satu tipe habitat seperti hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, dan hutan hujan pegunungan rendah. Dan semua yang saya deskripsikan di sini ini berdasarkan dengan bukunya Sosani Eisenberg tahun 1982. Dan persyaratan gajah Sumatera untuk hidup di alam itu ada beberapa hal terkait naungan. Naungan itu merupakan tempat tinggal atau habitat dari gajah Sumatera ini. Jadi gajah Sumatera ini merupakan binatang berdarah panas, sehingga jika kondisi cuaca sedang panas, mereka bergerak mencari naungan atau thermal cover untuk menstabilkan suhu tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan. Dan tempat yang biasanya untuk mereka hidup itu ketika siang hari di vegetasi hutan lebat. Dan makanan dari gajah Sumatera ini yang merupakan satwa herbivora, mereka membutuhkan makanan hijau yang cukup. Dan vegetasi asli dari gajah Sumatera ini adalah vegetasi pohon. Karena gajah Sumatera membutuhkan kalsium guna memperkuat tulang, gigi beserta gading, sehingga gajah Sumatera ini membutuhkan sekitar 200-300 kg biomasa per hari. Dan ini dibutuhkan oleh gajah dewasa untuk memenuhi 5-10% dari berat badannya. Dan untuk air yang dibutuhkan untuk gajah Sumatera ini, mereka membutuhkan sekitar 20-50 liter per harinya untuk bertahan hidup. Dan gajah Sumatera ini bisa melakukan penggalian air sedalam 50-100 cm di dasar-dasar sungai menggunakan kaki depannya dan belalainya. Selain membutuhkan makanan dan air, gajah Sumatera juga membutuhkan garam mineral, yang mana garam mineral ini berupa kalsium, magnesium, dan kalium. Garam-garam ini didapatkan oleh gajah itu dengan cara memakan gumpalan tanah yang mengandung garam, dengan cara menggemburkan tanah tebing yang keras dengan kaki. Garam-garam ini didapatkan oleh gajah itu dengan cara memakan gumpalan tanah yang mengandung garam, dengan cara menggemburkan tanah tebing yang keras dengan kaki depannya dan gadinya. Seperti itu. Dan
Selanjutnya yaitu tentang populasi gajah Sumatera di Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Waikambas. Pusat konservasi gajah dengan gajah-gajah terlatih. Jadi di Taman Nasional Waikambas itu punya klasifikasi gajah-gajah terlatih seperti gajah tangkap, gajah latih, gajah untuk attraction, dan gajah untuk wisata. Jadi pemanfaatan gajah antara lain membantu penanganan konflik satwa dengan manusia seperti patroli keamanan, penyelamatan satwa, alat transportasi dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan, dan kegiatan wisata atau attraction. Contohnya seperti buat wisata atau atraksi ini antara lain untuk wisata alam atau jungle attraction, atau safari menunggangi gajah, atau taman wisata kereta gajah. Jadi tadi awal sudah menjelaskan tentang deskripsi lokasi, dilanjutkan dengan sumber daya yang ada di Taman Nasional Waikambas. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang potensi wisata yang ada di Pusat Konservasi Gajah di Waikambas ini. Jadi pusat latihan gajah yang ada di Waikambas ini masuk dalam konservasi in situ gajah Sumatera yang mengalami konflik dengan manusia disebabkan oleh degradasi habitat. Jadi hutan yang dikonservasi menjadi daerah pemukiman, pertanian, dan program pembangunan lainnya pada tahun 1980. Jadi pada tahun 1980 ini terjadi konflik antara manusia dan pusat konservasi Taman Nasional Waikambas ini. Dan dalam proses upaya penanganan konflik gajah ini, kegiatan pemanfaatan ini dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tata liman, bina liman, dan guna liman. Jadi penjelasan dari tata liman ini merupakan upaya menata kembali populasi gajah yang terpecah habitatnya ketika tahun 1980-an itu. Garam-garam ini didapatkan oleh gajah itu dengan cara memakan gumpalan tanah yang mengandung garam, dengan cara menggemburkan tanah tebing yang keras dengan kaki depannya dan gadinya. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tentang populasi gajah Sumatera di Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Waikambas. Pusat konservasi gajah dengan gajah-gajah terlatih. Jadi di Taman Nasional Waikambas itu punya klasifikasi gajah-gajah terlatih seperti gajah tangkap, gajah latih, gajah untuk attraction, dan gajah untuk wisata. Jadi pemanfaatan gajah antara lain membantu penanganan konflik satwa dengan manusia seperti patroli keamanan, penyelamatan satwa, alat transportasi dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan, dan kegiatan wisata atau attraction. Contohnya seperti buat wisata atau atraksi ini antara lain untuk wisata alam atau jungle attraction, atau safari menunggangi gajah, atau taman wisata kereta gajah. Jadi tadi awal sudah menjelaskan tentang deskripsi lokasi, dilanjutkan dengan sumber daya yang ada di Taman Nasional Waikambas. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang potensi wisata yang ada di Pusat Konservasi Gajah di Waikambas ini. Jadi pusat latihan gajah yang ada di Waikambas ini masuk dalam konservasi in situ gajah Sumatera yang mengalami konflik dengan manusia disebabkan oleh degradasi habitat. Jadi hutan yang dikonservasi menjadi daerah pemukiman, pertanian, dan program pembangunan lainnya pada tahun 1980. Jadi pada tahun 1980 ini terjadi konflik antara manusia dan pusat konservasi Taman Nasional Waikambas ini. Dan dalam proses upaya penanganan konflik gajah ini, kegiatan pemanfaatan ini dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tata liman, bina liman, dan guna liman. Jadi penjelasan dari tata liman ini merupakan upaya menata kembali populasi gajah yang terpecah habitatnya ketika tahun 1980-an itu. Dari tata liman ini merupakan upaya menata kembali populasi gajah yang terpecah habitatnya ketika tahun 1980-an itu akibat lajunya kegiatan pembangunan dan jalan translokasi gajah dari areal kegiatan pembangunan ke arah kawasan yang disediakan untuk gajah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penggiringan, penangkapan, dan pengusiran dari gajah Sumatera itu. Dan selanjutnya yaitu tentang penjelasan tentang bina liman.
Bina Liman itu suatu kegiatan dalam upaya menaikkan harkat hidup gajah Sumatera sehingga tidak diidentikan sebagai satwa perusak, melainkan dapat diterima sebagai satwa yang berguna dan dicintai oleh manusia. Jadi guna dari Bina Liman ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk penjinakan dan pelatihan gajah, serta pengenalan gajah terhadap masyarakat melalui pendirian pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas ini. Dan yang terakhir yaitu guna liman. Jadi guna liman ini difungsikan sebagai keadaan fisik gajah yang besar dan memiliki tenaga yang besar serta memiliki daya ingatan yang baik. Jadi untuk memperbaiki profil gajah Sumatera di mata masyarakat yang memiliki potensi besar untuk digunakan manusia dalam membantu kehidupannya. Seperti itu. Jadi gajah yang bermasalah yang ditangkap dan dilatih untuk dapat dikendalikan dan digunakan manusia sebagai beberapa fungsi seperti gajah tunggang, gajah attraction, gajah latih, menarik kayu atau logging, dan menarik kereta atau beberapa fungsi yang digunakan masyarakat dari gajah yang lain. Lalu Pusat Konservasi Gajah atau PKG yang ada di Taman Nasional Waikambas ini merupakan kawasan yang sangat diminati oleh masyarakat yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan Lampung. Itu sebagai daya tarik utama yang dimiliki PKG yaitu safari gajah yang dilakukan pada semua kawasan PKG dengan jalur-jalur yang sudah disediakan. Selain itu, kita sebagai masyarakat atau penikmat gajah itu dapat melihat gajah liar yang dilatih dan dapat dijadikan sebagai gajah tunggang, attraction, kereta gajah atau hal-hal lain yang dapat difungsikan untuk kegiatan manusia. Jadi seperti itu terkait deskripsi lokasi, sumber daya dan potensi yang ada di Taman Nasional Waikambas. Sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam Pulau Sumatera, dari luar Pulau Sumatera pun cukup banyak. Dalam pengelolaannya, Taman Nasional ini dikelola oleh pemerintah dalam payung Taman Nasional Waikambas. Selain itu, masyarakat lokal sangat dilibatkan dalam pengelolaan ini. Mereka dijadikan pemandu wisata, mereka diberikan toko untuk membuka souvenir, warung makan, dan lain-lain. Bergabung dalam kelompok Taman Nasional Waikambas. Seperti yang kita ketahui, Taman Nasional Waikambas merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang tertua. Taman nasional ini tentu saja adalah menjadi rumah lindung bagi hewan-hewan khas Sumatera seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan lain-lainnya. Dan yang paling mencolok menjadi daya tarik utama dalam Taman Nasional Waikambas ini ialah pusat konservasi gajahnya. Lebih dari 2.000 gajah Sumatera yang telah dikonservasi dalam Taman Nasional Waikambas ini. Kenapa dijadikan daya tarik utama? Karena gajah Sumatera merupakan satu-satunya gajah yang berada di Pulau Sumatera dan sangat langka dan ada di Taman Nasional Waikambas. Jadi, jika pengunjung ke sana, pengunjung dapat menikmati gajah-gajah liar sedang beraktivitas maupun gajah-gajah terlatih yang sedang melakukan atraksi. Selain itu, pengunjung juga dapat menunggangi gajah di dalam area yang sudah ditentukan. Dalam eksistensinya, sebagai taman nasional yang tertua di Indonesia, Taman Nasional Waikambas ini memiliki eksistensi yang bagus. Banyak peneliti di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia yang sengaja datang ke Indonesia, khususnya Taman Nasional ini menginap di sana untuk melakukan. Di sini terdapat beberapa kekuatan-kekuatan ataupun strength yang dimiliki oleh TNBK, khususnya di PKG atau Pusat Konservasi Gajah, untuk dapat dikembangkan. Yaitu yang pertama, adanya potensi kawasan TNBK yang berupa gajah Sumatera. Sekitar 80% tujuan kunjungan wisata datang ke sini untuk melihat gajah Sumatera tersebut. Dan kualitas sumber daya manusia yang cukup berpengalaman untuk memfasilitasi bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Dan aksesibilitas wisata yang mudah untuk dijangkau. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata. Banyaknya kegiatan wisata yang ditawarkan di TNBK atau Taman Nasional Waikambas. Adapun beberapa kelemahan-kelemahan atau weakness yang ada di pengelolaan wisata di TNBK.
khususnya di PKG atau Pusat Konservasi Gajah. Yang pertama, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan di PKG masih kurang. Pengamanan kawasan yang masih kurang pada kawasan hutan. Sarana dan prasarana yang dibuat tidak sesuai dengan tata letak kawasan TNWK ataupun Taman Nasional Waikambas di PKG. Kurangnya promosi wisata di luar Lampung. Kurangnya papan peringatan dan papan interpretasi di sepanjang jalur maupun di sekitar kawasan. Nah, baiklah. Jadi, saya akan membicarakan mengenai opportunity yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas. Nah, dari banyaknya masalah-masalah yang mendera Taman Nasional Waikambas, tetapi tidak memungkiri juga bahwa di Taman Nasional Waikambas ini banyak sekali peluang-peluang untuk meminimalisirkan masalah-masalah mereka. Jadi, yang pertama yaitu masih banyak pihak-pihak atau stakeholder yang menaruh perhatian untuk melestarikan Taman Nasional Waikambas ini. Jadi mereka itu perhatian terhadap satwanya, terhadap masyarakat sekitar, lalu terhadap lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu masih terjalinnya keharmonisan komunikasi antara pihak pengelola Taman Nasional Waikambas dengan dari pemerintah pusat sendiri, karena dengan terjalinnya keharmonisan telekomunikasi ini sendiri, beberapa permasalahan yang timbul di dalam Taman Nasional Waikambas ini dapat dibantu oleh pemerintah pusat, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi, tentu saja itu menjadikan peluang untuk mempromosikan Taman Nasional Waikambas itu sendiri. Nah, untuk yang keempat yaitu banyaknya pihak-pihak yang juga dapat membantu untuk penyediaan jasa akomodasi di Taman Nasional Waikambas. Dan yang kelima yaitu banyak masyarakat lokal yang dapat diberdayakan untuk Taman Nasional Waikambas ini sendiri. Jadi itu tadi merupakan opportunity yang ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, dari penjelasan mengenai peluang-peluang tadi, tidak memungkiri juga nantinya akan ada ancaman-ancaman yang datang pada Taman Nasional Waikambas ini. Yang pertama yaitu dari adanya pencurian liar satwa dan hasil hutan. Ini yang pastinya akan sangat merugikan ya, dan menjadi topik utamanya. Yang kedua yaitu adanya penebangan dan perburuan liar di Taman Nasional Waikambas, yang pastinya itu tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga, kurangnya pengunjung yang akan melakukan aktivitas wisata di Taman Nasional Waikambas ini sendiri, karena jika kan tadi di peluang itu dijelaskan kan bahwa adanya pihak-pihak yang menyediakan akomodasi di sana, tetapi nanti ditakutkannya bahwa masyarakat atau orang yang mau berwisata ke Taman Nasional Waikambas ini malah lebih tertarik dengan akomodasi yang disediakannya daripada dengan Taman Nasional Waikambasnya itu sendiri. Jadi itu merupakan satu ancaman juga. Dan juga kurang optimalnya dukungan dari pemerintah daerah, begitu kan, karena tadi dari pihak pengelola itu juga sudah bisa dikatakan berhubungan baik dengan pengelola. Nah, takutnya malah karena langsung ke pemerintah pusat, yang di pemerintah daerah jadi kurang optimal seperti itu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu masyarakat yang masih kurang paham dan mengerti arti konservasi. Nah, ini juga merupakan ancaman karena masyarakat sendiri perlu diedukasi mengenai apa arti dari konservasi itu sendiri, seperti itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya di kedepannya. Jadi itu lah opportunity dan threatness atau ancaman, peluang dan ancaman dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi teman-teman udah dengarkan penjelasan mengenai apa aja sih yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, juga ancaman dari Taman Nasional Waikambas. Udah dengarkan, udah paham kan? Lalu, ada nggak sih yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Apa aja nih rencana yang bisa kita lakukan atau kita usulkan untuk pengembangan ekowisata di Taman Nasional Waikambas? Ayo kita mikir. Oke, dari kelompok kami kita punya 5 rencana pengembangan.
5 rencana pengembangan apa aja tuh? Nah, yang pertama itu ada pembinaan satwa gajah, kemudian yang kedua ada pengembangan unit manajemen, kemudian yang ketiga ada koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, kemudian yang keempat ada pengembangan sarana dan prasarana, kemudian yang kelima ada pembinaan masyarakat. Kita mulai dari yang mana ya? Kita mulai dari yang pertama aja ya, yaitu pembinaan satwa gajah. Nah, di sini pembinaan satwa gajah yang mau ditekankan itu ada 2 hal. Yang pertama itu tentang penangkaran, kemudian ada pembinaan habitat. Nah, kalau untuk penangkaran, kita tahu kan bahwa Taman Nasional Waikambas itu dijadikan sebagai tempat penelitian, terus wisata edukasi, kemudian tempat rekreasi, bener kan? Oke, kalau gitu tempat penangkarannya harus jauh dari kegiatan manusia, biar si hewan-hewan, si gajah-gajah ini nggak stres. Kemudian, tempat penangkaran juga harus mudah dijangkau oleh petugas patroli. Ada lagi yaitu yang paling penting bahwa tempat penangkaran harus disesuaikan dengan habitat satwa. Kemudian harus ditambahkan juga papan interpretasi. Papan interpretasi itu yang kayak apa? Papan interpretasi contohnya misalnya papan larangan melakukan perburuan, kemudian larangan memasuki kawasan penangkaran, kayak gitu papan interpretasi. Lanjut, harus ada juga penambahan frekuensi patroli mendadak. Lalu ada juga kegiatan aktif pada kawasan perlindungan hayati. Jadi itu harus ada monitoring aktif, teman-teman. Oke, pembinaan satwa gajah poin yang kedua, yaitu pembinaan habitat. Pembinaan habitat gajah kayak apa sih caranya? Kita bisa lakukan dengan penambahan hayati. Penambahan hayati yang kayak apa? Jadi penambahan hayati ini bisa dipertimbangkan dengan pemilihan yang didasarkan pada bahan pakan gajah, kemudian pakan yang disukai oleh satwa, disukai oleh gajah khususnya. Oke teman-teman, lanjut kita ke poin pengembangan yang kedua, yaitu ada pengembangan unit manajemen. Pengembangan unit manajemen bisa kita lakukan dengan pembentukan organisasi yang bergerak di bidang pelestarian satwa dan pengelolaan wisata. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap perlindungan satwa-satwa, perlindungan flora, kemudian juga pengembangan wisata. Nah, tugas mereka itu bergerak di bidang observasi potensi wisata, kemudian perencanaan dan pengembangan wisata, kemudian ada pengecekan terhadap pembinaan populasi habitat, kemudian pembinaan terhadap hewan kayak tadi, satwa gajah misalnya, kemudian inventarisasi flora dan fauna yang ada, kemudian yang paling penting dari suatu daya tarik wisata itu adalah promosinya. Nah, kalau promosi ini harus dilakukan secara rutin, teman-teman. Jadi promosi kalau bisa dilakukan secara rutin, terus update, terus bisa dijangkau oleh semua orang kayak gitu. Jadi masyarakat atau wisatawan bisa dapat informasi dengan mudah. Nah, promosi juga bisa dilakukan dengan media cetak maupun elektronik, misalnya kayak penyebaran pamflet atau bikin akun media sosial kayak di Instagram atau di Facebook, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait. Jadi koordinasi ini buat apa sebetulnya? Koordinasi ini untuk pencapaian tujuan organisasi yang selaras, efektif, dan efisien. Nah, bisa kita lakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang program-program yang akan datang. Lalu ada koordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pendampingan. Terakhir, itu ada kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Oke teman-teman, kita udah sampai ke poin yang keempat. Yang keempat ini ada pengembangan sarana dan prasarana. Di sini ada 2 poin yang bakal kita usulkan dan share ke teman-teman.
Yang pertama itu ada menara pengamatan, yang kedua ada shelter. Jadi, kalau menara pengamatan perlu diperhatikan bahwa tidak boleh merusak habitat atau ekosistem yang ada. Jadi harus mempertimbangkan kelestarian alam juga. Nah, kemudian juga menara-menara pengamatan yang ada ini harus tetap dijaga bangunannya. Misalnya struktur bangunannya itu harus tetap layak. Kan nanti malah membahayakan wisatawan atau membahayakan petugas yang ada. Nah, fungsinya menara pengamatan ini untuk apa sih? Jadi untuk fasilitas wisatawan dalam mengamati satwa, bisa mamalia maupun burung. Kemudian bisa juga menjadi menara pengintai atau menara pengamat kebakaran. Oke, pengembangan sarana prasarana poin kedua yaitu pembuatan shelter. Jadi pembuatan shelter ini untuk memudahkan pengunjung dalam mengamati satwa, misalnya gajah. Kemudian juga bisa digunakan untuk sarana istirahat. Kan enak tuh lagi istirahat, kita lihat pemandangan, kita lihat satwa-satwa yang ada. Wah, keren banget. Lanjut teman-teman, kita sampai pada poin yang kelima. Terakhir. Oke, ini yang terakhir. Jadi pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk apa? Jadi supaya masyarakat itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, memanfaatkan diri mereka sendiri, bukan dimanfaatkan oleh pihak luar. Bisa kita lakukan dengan pemberdayaan masyarakat menjadi pemandu wisata atau pawang gajah. Kemudian pembinaan melalui program pengembangan ekonomi produktif, misalnya pelatihan home industry atau koperasi. Perlu juga dilakukan penyuluhan lingkungan dan kegiatan pengelolaan kebersihan. Gunanya untuk apa? Supaya masyarakat lebih sadar tentang kebersihan lingkungan, menjaga ekosistem. Kan itu untuk mereka juga, bukan untuk satwa. Nah, jadi habis teman-teman. Nah, semua pengembangan ini untuk Taman Nasional Waikambas. Nah, segitu aja teman-teman. Terima kasih.